Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas soal SNBT tahun 2025 yang mana kita akan membahas tes pengetahuan kuantitatif yang saya dapatkan dari para pengirim. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para pengirim. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, sebuah papan reklame terbuat dari X papan berbentuk persegi masing-masing berukuran 58 cm dikali 58 cm. Jika F adalah fungsi yang menyatakan luas papan reklame dalam meter persegi, tentukan fungsi fx itu sendiri. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dari 58 cm ini kita buat menjadi meter ya. Di sini kita punya 58 cm, kita buat ke dalam meter jadi 0,58 meter. Ini adalah ukurannya, kemudian kita kalikan luas dari si papan tersebut, maka jadinya 0,58 dikali dengan 0,58 ya. 0,58 dikali 0,58 itu adalah 0,3364 ya meter persegi. Kemudian tinggal kita cari luas totalnya. Luas totalnya berarti luas total kita kalikan dengan banyaknya papan ya. Banyaknya X papan, sehingga luas totalnya sama dengan 0,3364 dikali X, maka 0,3364X. Berarti jawabannya adalah yang terakhir ya, yang E. Oke deh teman-teman ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Di sini kita punya jika U dikurangi 5 sama dengan 6 dibagi 2/3, maka nilai U akan sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dengan U dikurangi 5 sama dengan 6 dibagi. Nah, karena dibagi kita buat menjadi perkalian aja ya. Kita buat perkalian, maka posisinya jadi dibalik jadi 3/2. Sehingga U dikurangi 5 sama dengan 6 bagi 2 itu 3. 3 dikali 3 maka hasilnya 9. Maka U-nya sama dengan 9 ditambah 5 teman-teman. Maka U sama dengan 14. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Titik P 3, B terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x tambah 2 dibagi x min 2, nilai B sama dengan. Karena titik P itu terletak pada 3, B, maka nilai x-nya akan sama dengan 3 dan nilai y-nya akan sama dengan B, sehingga kita bisa substitusikan fx sama dengan x ditambah 2 dibagi x min 2, sehingga x kita ganti dengan 3 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 2 dengan fx sama dengan B, sehingga nilai B nya sama dengan 3 tambah 2 5, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, maka B nya sama dengan 5 teman-teman. Cukup mudah ya untuk soal-soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 23. 10 bilangan yaitu 5, 6, 8, 3, 5, 9, 7, 2, 5, 7 diurutkan dari terbesar hingga terkecil jika M dan N berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh. Setelah diurutkan, nilai 2 dikali M dan ditambah N sama dengan berapa? Berarti coba kita urutkan dulu dari yang paling besar ya, yaitu kita punya 9, kemudian 8, 7, 7, 6, 5, 5, kemudian 5, 3, dan 2. Kita cek ya ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 9-nya ada 1, betul, 8 ada 1, 7-nya ada 2, 5-nya ada 3 ya, 1, 2, 3, 3 dan 2. Oke, betul, 6 juga ada. Oke, berarti betul, tinggal kita cek M itu adalah bilangan posisi ketiga setelah diurutkan dari yang paling besar, maka M sama dengan 7 dan N adalah posisi ke-7, berarti N-nya sama dengan 5 ya.
Sehingga kalau ditanyakan 2M ditambah dengan N, maka 2 dikali 7 ditambah dengan 5. 2 kali 7 14 ditambah 5, maka nilainya sama dengan 19 teman-teman. Jawabannya berarti yang posisi ketiga ya. Gitu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, banyaknya segitiga pada bangun datar di atas adalah, berarti coba kita buat, kita bisa pakai banyak cara ya. Bisa pakai cara pertama, kita buat gambar terlebih dahulu. Coba kita bikin gambarnya aja. Kita coba sesuaikan. Di sini misalkan segitiga yang pertama, yang kecil-kecil dulu ya. Berarti di sini ada 1, ingat-ingat teman-teman ya. Kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3, kemudian berarti yang ini nih 4. Gitu ya. Berarti yang kecil ada 4. Ini juga bisa kita pakai nih, karena kan kalau kita lihat dia posisinya itu terbentuk dari satu segitiga, berarti kita akan bikin ya satu segitiga yang terbentuk dari satu segitiga. Ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5. Kemudian kalau dua segitiga, coba kita hapus dulu yang sini ya. Kalau ingin membentuk dua segitiga, maka kita bisa mendapatkan mana ya, ini kita bisa buat segitiga ya, dari dua segitiga, 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 3, yang sebelah sini teman-teman 4. Udah ya 4 ya, ada 4 berarti di sini. Kemudian coba kalau 3 segitiga, kalau 3 segitiga berarti yang mengandung 3 segitiga otomatis yang mana nih ya, berarti yang ini dulu ya, yang ini ya, ini 3 segitiga 1 2 3, kemudian atau yang 3 segitiga juga nggak apa-apa deh, misalkan yang ini nih 1, lebih dari 3 segitiga ya, berarti 2 3, ini kan berarti kita bisa dapatkan 1 2, oh ya 3 segitiga juga ya, 4 juga sama yang besar ya, berarti ini bisa kita dapatkan, berarti yang 3 segitiga kita dapatkan 3 ya, S2 maksudnya. Dan yang terakhir yang paling besar teman-teman, ya lupa ya, yang paling besar itu yang ini. Gitu, maka akan kita dapatkan berarti besar ya, yang besar atau yang total itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita hitung berarti segitiganya ada 5 tambah 4 9 tambah 2 11 tambah 1 berarti 13 ya, 12. Totalnya ada 12 teman-teman. Nah, barangkali dari teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini juga boleh dikoreksi ya teman-teman ya. Barangkali saya salah hitung atau bahkan saya salah lihat, sehingga jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan juga nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 25, untuk setiap bilangan bulat T didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal yang kita punya ini, kita harus fokus selesaikan dulu yang ada di sini teman-teman, yaitu 5 ya. Kalau dalam hal ini 5 itu merupakan bilangan yang lebih dari 4, maka kita pakai nilai yang ini. Berarti 5 itu kita bisa cari nilainya dengan 13 dikurangi T. T-nya dalam hal ini adalah 5, dibagi dengan T tambah 3, berarti 5 ditambah 3. Maka 13 dikurangi 5 itu 8, dibagi 5 tambah 3 juga 8, maka nilainya sama dengan 1, sehingga untuk soal yang ada di atas itu negatif 1 ditambah 1 ya, maka nilainya sama dengan 0, maka tinggal kita cari 0 teman-teman.
0 itu dalam hal ini adalah merupakan bilangan yang kurang dari 2, maka kita pakai yang bagian atas. Sehingga kita punya berarti 0 dikurangi 21 dibagi dengan 7 dikurangi 0. Maka 0 dikurangi 1 adalah negatif 21 dibagi 7, maka nilainya sama dengan negatif 3. Jawabannya berarti yang A ya. Oke gitu, kira-kira paham nggak teman-teman ya? Kalau misalkan teman-teman masih belum paham, teman-teman silahkan boleh dicek ulang atau ditonton ulang. Atau kalau misalnya udah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 9 dengan gx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurangi 33. Perpotongan di dua titik berbeda yaitu A, B dan C, D. Garis K melalui kedua titik tersebut, jika B kurang dari D, nilai A-nya sama dengan berapa? Di sini ada kata-kata dia berpotongan. Karena dia berpotongan, otomatis nilai f(x)-nya, nilai fungsinya akan selalu sama, teman-teman. Maka f(x) sama dengan gx, sehingga kita bisa tuliskan 2x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 9 itu sama dengan x pangkat 2 dikurangi 33. Kita pindahkan ke kiri semua ya, maka 2x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 9 dikurangi x pangkat 2 ditambah 33 sama dengan 0. Sehingga 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah 13x, 9 tambah 33 yaitu sama dengan 42 ya. Maka kita akan dapatkan bilangannya yaitu 6 sama 7 ya harusnya. Gitu. Sehingga x-nya sama dengan negatif 6 atau x sama dengan negatif 7. Nah, setelah ini berarti kita tinggal cek nilai x di sini tuh bisa jadi ini adalah A, bisa jadi ini adalah yang C. Tapi kita harus cari dulu nilai B sama D-nya untuk mencari hubungan antara B dan D itu sendiri ya. Yaitu kita coba substitusikan x sama dengan negatif 6 ke fungsinya. Kemana Kak masukinnya? Bebas, mau ke fungsi fx atau ke fungsi gx. Yang teman-teman kira-kira ngitungnya nggak susah aja. Kalau saya masukinnya ke gx saja ya. Biar ngitungnya nggak banyak. Maka gx sama dengan x pangkat 2. Sorry, ini x-nya kita langsung ganti negatif 6 aja ya. Berarti negatif 6. Di sini berarti negatif 6 dipangkatkan 2 dikurangi 33. Berarti 36 dikurangi 33. Maka nilai G negatif 6-nya sama dengan 3. Oke ya. Berarti kalau kita buat pasangan, dia akan menjadi negatif 6,3. Pasangan koordinatnya ya. Kita lanjut ke soal berikut. Kita lanjut ke titik yang berikutnya, yaitu X sama dengan negatif 7. Yaitu berarti G negatif 7 sama dengan negatif 7 pangkat 2 dikurangi 33 ya. 49 dikurangi 33 maka nilainya 16. Maka pasangannya ada di negatif 6,16. Nah dari sini cek antara 3 dan 16 itu mana yang lebih kecil. Maka 3 itu kurang dari 16 sehingga B-nya kurang dari D kan. Maka B sama dengan 3 teman-teman. Karena B sama dengan 3 dan A itu pasangan B maka A-nya sama dengan negatif 6. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu teman-teman. Bisa dipahami ya kira-kira. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dengan soal yang serupa, di sini kita diminta untuk mencari gradien K ya teman-teman ya. Gradien K dengan memanfaatkan titik-titik yang kita punya tadi di soal nomor 26. Titik-titik yang kita punya kan di negatif 6,3 dan negatif 7,16. Maka tinggal kita cari nilai M-nya dengan memasukkan rumus yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Y2-nya dalam hal ini coba kita tulis 16 dikurangi 3 ya. Dibagi dengan negatif 7 dikurangi negatif 6. Sehingga kita punya berarti di atas 16 kurangi 3 berarti 13 dibagi dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah negatif 13. Jawabannya berarti yang A. Oke gitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham lah ya. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar, Kak, yang ini masih belum paham, kasih tahu saya ya. Biar kita bisa saling diskusi mana yang bikin teman-teman masih nggak paham.
Oke, berarti lanjut kita nomor 28, masih lanjutan nomor 26 dan 27. Persamaan garis yang sejajar dengan garis K melalui titik ini. Berarti kita kalau mencari garis yang sejajar, maka kita bisa gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 kan. Dalam hal ini M-nya kita udah punya dari soal yang 27, itu negatif 12, X1-nya berarti negatif 1, Y1-nya sama dengan 3 ya. Maka tinggal kita substitusi aja, Y dikurangi Y1 berarti Y dikurangi 3. Kemudian M-nya negatif 13 dikali dengan X dikurangi negatif 1. Jadinya ini Y min 3. Berarti negatif 13 dikali X plus 1 ya. Kita kali masuk boleh. Jadi negatif 13X dikurangi 13, Y dikurangi 3. Sehingga nanti nilai Y-nya kita pindahkan ke kanan semua ya. Y dikurangi 3 ditambah 13X ditambah dengan 13 sama dengan 0. Maka jadinya Y ditambah 13X. Ini berarti negatif 3 ditambah 13 otomatis 10 ya teman-teman ya. Sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah ada ya, yang C. Gitu. Aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Di nomor 29 ini suatu prisma dengan volume 105 memiliki alas berupa daerah trapesium. PQRS koordinat trapesiumnya tersajikan pada gambar. Jarak antara PQ dan RS. Antara jarak PQRS itu berarti yang perlu kita cari adalah tingginya teman-teman ya. Berarti otomatis kita akan mencari tingginya. Nah, untuk mencari tinggi kita bisa manfaatkan koordinat yang kita punya aja ya. Berarti kalau kita lihat, kalau kita tarik garis lurus ke bawah sini, ini juga tarik ke bawah lurus ke sini, ini kan tingginya nih, ya kan ya. Nah, tinggi itu ya kan kita ngitungnya dari sini aja. Ini kan dari 2 ke 7, otomatis dia naik sebanyak 5 teman-teman, pasti tingginya 5 nih. T-nya sama dengan 5. Berarti otomatis sudah jawab ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 31 soalnya masih serupa ya. Suatu prisma dengan volume yang sama. Tinggi prisma tersebut, prisma sekarang. Prismanya ya. Berarti prismanya dalam bentuk trapesium alasnya ya. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih begini nih. Ini gimana ya? Ya gini lah ya. Nih kalau digambarkan kurang lebih begini. Gitu ya. Kurang bagus ya. Ya kurang lebih gitu teman-teman ya. Jadi alasnya begini. Jadi tinggal kita nyari tingginya aja. Karena gampang kok. Tinggal mencari gunakan volume aja. Volume kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, tinggi dari prismanya itu yang ditanyakan. Nah, luas alasnya kita juga harus cari luas alasnya itu gunakan luas trapesium, yaitu berarti PQ ditambah dengan SR dibagi 2 dikali dengan tingginya. Tingginya kita udah punya, yaitu tadi 5 ya. P ke Q-nya berarti kita tinggal cak aja 3 ke 11 otomatis 8. Kemudian S ke R-nya kita hitung dari 4 ke 10 berarti 6 kan. Bagi 2 berarti 14 bagi 2 dikali 5 sama dengan 7 ya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Ya sudah, tinggal kita nyari volumenya teman-teman. Cukup mudah ya, berarti volumenya tinggal kita substitusikan ke sini. Volume dan alasnya. Volumenya di soal adalah 105, luasnya adalah 35, dicari T-nya maka T-nya sama dengan 105 dibagi 35, maka nilai T-nya sama dengan berapa ini? Berarti 3 ya. Jawabannya berarti yang B. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut di nomor 32. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 pangkat 2 dikurangi 450 dan 18 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Oke, berarti kita kerjakan satu-satu aja ya. Berarti di sini ada 45 pangkat 2 dikurangi 450. Ini sama-sama mengandung unsur 45, kita keluarkan 45-nya. 45 dikali 45 dikurangi 10.
Ini 45 kali 45 kan hasilnya ini. Ya, 450 itu didapatkan dari 45 dikali 10. Sama ya. Bentuknya, nilainya sama, beda bentuk aja. Berarti tinggal kita tulis jadi 45 dikali 45 kurangi 10 sama dengan 35. 45 itu bisa dibuat dari 9 dikali 5 dan 35-nya itu 7 dikali 5 ya. Ini 57-nya sudah dalam bentuk prima. 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 5-nya juga 5 pangkat 2 dan 7. Gitu. Nah, tinggal satunya lagi yaitu 18 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Dari sini kita bisa gunakan sifat yang ini loh, masih ingat nggak teman-teman ya? A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 nilainya sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Maka kalau kita kembali ke soal, jadi 18 dikurangi 3 dikali 18 tambah 3. Ya. Jadinya sini 15, sini 21, 15 itu 3 dikali 5, 21 itu 3 dikali 7. Sehingga ini jadi 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Sehingga kalau pertanyaan adalah faktor-faktornya, dicari aja. 9 itu ada di sini kan, ini 9. Di sini juga ada 9, berarti ini masuk. Kemudian 15 itu ada di sini juga. 3 dikali 5 pasti 15. Ini juga 3 kali 5 pasti 15. Ya. 35 juga masuk ya. 7 kali 5 35. 7 kali 5 juga 35. Kemudian yang terakhir 45. 45 itu didapatkan dari 9 kali 5 ada. Juga 9 kali 5 juga ada. Berarti ini masuk semua sehingga jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi f memenuhi min 2x ditambah 6 kurang dari fx kurang dari 4 pangkat x. Kemudian untuk x lebih dari 1 dan dari pilihan berikut nilai f di x sama dengan 2 yang tidak mungkin. Oke, kalau mencari yang tidak mungkin otomatis kita tinggal substitusi aja sebetulnya. Nilai dari x-nya ya. Nilai x-nya kita substitusi untuk x sama dengan 2. Sehingga kalau x sama dengan 2 begini, nanti negatif 2 dikali 2 ditambah 6 kurang dari F2 kurang dari 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 itu 16, ini F2. Kemudian di sini negatif 2 kali 2 itu negatif 4 tambah 6, sehingga ini jadi 2 kurang dari F2 dan kurang dari 16. Maka yang tidak mungkin, ya otomatis daerahnya tuh di antara 2 sampai 16. Nah, yang tidak mungkin itu berarti kan 64 nggak mungkin, 23 nggak mungkin, 16 nggak mungkin. Kan di sini kan ada 16, tapi kan di sini dalam bentuknya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Kecuali kalau ada sama dengannya, 16 masih mungkin. Karena nggak ada sama dengannya, 16 tidak masuk ya, 9 masuk. Sehingga yang tidak mungkin ketiga-tiganya, yaitu 1, 2, 3. Jawabannya berarti yang A. Oke teman-teman, gitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Jika 0 derajat kurang dari A kurang dari 90 derajat dan cos A-nya sama dengan 3/7, maka kita gambar dulu ya biar kelihatan mana. Untuk mencari cos itu kan butuh apa? Butuh samping ya, samping dan miring. Sampingnya 3 berarti miringnya 7. Berarti kita cari depannya di sini nih. Pakai Pitagoras saja ya. Depannya berarti 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jangan lupa diakarkan. Jadinya 49 dikurangi 9. Nilainya sama dengan akar 40 ya. Sehingga kalau kita tadi cos A-nya sama dengan 3/7 ya. Maka kalau kita tuliskan sin-nya sama dengan berarti akar 40 ini harusnya. Berarti akar 40/7. Kemudian tangannya satu lagi. Tangan A-nya berarti depan samping, depannya berarti akar 40, sampingnya 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita cek pernyataan 1 itu merupakan 1 per sin A, berarti kebalikan dari sin. Sin-nya kan akar 40/7, maka otomatis 7 per akar 40, ini betul ya. Kemudian pernyataan yang kedua, katanya tangannya adalah tangan A sama dengan akar 40/3. Ini juga oke, masuk ya. Kemudian cos A kurang dari sin A. Kalau kita tengok di sini cos 3/7 itu kan di angka berapa ya? 3/7 itu berarti 0,4 sekian ya.
Sedangkan kalau akar 40 dibagi 7 kan 2 akar 10 dibagi 7 berarti 0,9an ya. Jadi lebih besar si sin, berarti otomatis cos A kurang dari sin A ini betul ya. 1, 2, 3 betul. Kemudian kita cek yang pernyataan keempat. Cos 90 dikurangi A itu nilainya sama dengan sin A ya. Maka sin A-nya itu akar 40 per 7 teman-teman. Sedangkan di sini kebalik ya. Sehingga salah. Jadi jawaban yang tepat hanya di poin 1, 2, dan 3 saja. Gitu ya. Kita lanjut di nomor 35. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF sama dengan 4 dan FG sama dengan 3. Daerah persegi panjang FGH memiliki keliling K1. Coba saya buat gambarkan saja dulu ya. Untuk mencari K1 berarti kita gambar dulu. Ini buat seadanya aja teman-teman ya. Dimaafkan ya kalau misalnya gambarnya jelek. Di sini berarti FGH. Nah, berarti di sini F-nya 4, ininya 3. Berarti kelilingnya otomatis bisa kita cari ya, tinggal 4 ditambah 3 dikali 2. Maka nilainya sama dengan 7 kali 2 ya, 14 di K1-nya. Kemudian untuk mencari K2-nya, katanya titik A terletak pada FG sehingga keliling daerah segitiga AF adalah K2. Berarti kalau kayak gini, kondisi A-nya itu nggak tentu ya. Nggak dikasih tahu ada di mana-mananya gitu loh. Berarti EFGH. Berarti kalau kayak gini ini 4. Nah, berarti kita ambil 2 kasus deh. Kasus pertama A-nya ada di F. Sehingga kalau mencari luasnya kelilingnya otomatis ini aja dari E ke F aja. AEF iya ya berarti ya. Berarti keliling 2-nya sama dengan 4 doang panjangnya. Kemudian kasus kedua itu A ada di G. Berarti kalau A ada di G otomatis nanti di sini nih. Maka panjang GF-nya sama dengan panjang FA ya. Berarti kalau mau mencari kelilingnya nanti bisa bikin gambarnya kayak gini nih. Nah, gitu kan segitiga ya. Berarti nanti dicari ke sini, ininya 3, ini 4, ini kan pasti Pitagoras ya, pasti 5. Sehingga kita bisa mendapatkan 5 ditambah berapa ini? 4 tambah 3 ya, 9, 12. Nah, berarti otomatis kita bisa tentukan nilai P-nya. Nilai P-nya itu berarti yang pertama adalah, nih yang pertama dulu, itu K1 dibagi K2. Dalam hal ini K1-nya adalah pakai 14, K2-nya kita pakai yang 4 aja ya. Maka kita bagi jadi 7/2, yaitu di angka 3,5. Kemudian di pernyataan berikutnya, untuk kasus K2-nya itu kita pakai yang 12, berarti 14 bagi 12. Jadi bagi 2 ya, 7/6. Atau 1,167. Nah, kemudian di sini nilai Q-nya itu ada di 8/7. 8/7 itu berapa sih ya? 1,14 ya? 1,14. Nah, oke betul ya. Berarti dalam hal ini otomatis nilai P akan selalu lebih besar dibandingkan si nilai Q. Ya nggak? Nilai P-nya kan kalau nggak 3,5, 1,16. Sedangkan Q-nya 1,14. Dari 8/7 kita ubah ya. Sehingga P lebih besar dibandingkan Q. Jawabannya berarti yang A ya. Gitu teman-teman ya. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk setiap bilangan KM, N, X, Y, Z didefinisikan sebagai berikut, dan E-nya merupakan bilangan genap positif, ya diinget-inget ini ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan P-Q-nya gimana? Kalau kita lihat P-nya serupa dengan definisi di atas, maka kita bisa kerjakan langsung aja. Nilai P-nya akan sama dengan
Dalam hal ini adalah K itu berarti di sini 3 ya. 3 dikurangi Z-nya 1 ditambah Y-nya E dikali dengan M tambah N. M-nya 1 tambah 2 dikurangi E. Berarti kita akan punya 2 tambah E dikali dengan 3 tambah E. Gitu. 3 kurang E. 3 dikurangin E. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini nilai E-nya itu merupakan bilangan genap positif. Jadi kita bisa langsung cek aja nilai E-nya. Nilai E-nya itu berarti akan banyak kemungkinan ya. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya nih. Tapi kita nggak perlu cek semuanya. Kita cek cukup 2, kemudian ambil kesimpulannya. Coba kita ambil. Untuk E sama dengan 2. Kalau E sama dengan 2, nilai P-nya akan sama dengan 2 ditambah 2 dikali 3 dikurangi 2 ya. Sehingga kita akan punya 2 tambah 2, 4, kali 1 ya 4 ya. Kemudian coba kalau kita ambil E-nya sama dengan 4, maka P-nya akan sama dengan 2 ditambah 4 dikali dengan 3 dikurangin 4. Maka ini 6, 2 tambah 4 kan 6, 3 kurangi 4 negatif 1, maka negatif 6. Nah, maka otomatis dari sini dapat kesimpulan bahwa semakin besar E, maka P semakin kecil. Maka nilai P paling besarnya itu berarti 4 teman-teman. Berarti nilai P-nya itu kurang dari sama dengan 4 ya. Dan kita tahu bahwa nilai Q-nya adalah 5, maka otomatis nilai P akan selalu lebih kecil dibandingkan si Q. Ya, jawabannya berarti yang B. Gitu, mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 37. Sistem persamaan linear berikut ada PQR yaitu fungsinya di sini, kemudian punya solusi P sama dengan A, Q sama dengan B, dan R sama dengan C. Kita ubah aja ya. Dari awal kita ubah dulu bentuknya menjadi variabel ABC biar sesuai dengan solusinya. Berarti kita punya di sini akan kita punya A-6C sama dengan 4 ya. Atau kalau mau kita buat menjadi A ini juga boleh ya. Jadi A sama dengan 6C tambah 4. Kemudian yang kedua itu berarti 3A ditambah B dikurangi 18C sama dengan 10. Yang ketiga yaitu 2A ditambah 3B dikurangi 12C sama dengan 2. Gitu teman-teman ya. Coba sekarang kita substitusikan nilai A-nya ke persamaan yang kedua aja ya. Sehingga berarti kita punya 3 dikali A, A-nya jadi 6C plus 4. Ditambah B dikurangi 18C sama dengan 10. Maka jadi sini 3 kali 6C 18C. Tambah 12 tambah B dikurangi 18C ya, sama dengan 10. 18C sama 18C kita bisa kurangi hasilnya 0. Sehingga di sini 12 tambah B sama dengan 10. Maka B-nya 10 dikurangi 12 yaitu negatif 2. Oke, kemudian di soal itu meminta A dikurangi B dikurangi 6C. Teman-teman harus ngeh nih, kita nggak perlu nyari A, B, C sebetulnya. Lihat P itu sama dengan, perhatiin ya, itu A dikurangi B dikurangi 6C. Kalau kita kumpulkan A dengan C-nya berarti A dikurangi 6C dikurangi B teman-teman. B-nya udah ada yaitu dikurangi negatif 2. Dan ingat di sini, naik A dikurangi 6C itu kayak siapa? A dikurangi 6C itu sama dengan yang di soal. Ya enggak? A dikurangi 6C sama dengan 4. Maka kita bisa tuliskan langsung di sini sama dengan 4. Ya, teman-teman jangan selalu melakukan cara-cara manual. Jadi harus ngeh juga terhadap bentuk-bentuk soal yang dimiliki. Biar teman-teman permudah, teman-teman semua nggak perlu ngitung manual. Jadi tinggal kita tambahin 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 6. Maka, atau jadi P-nya sama dengan Q. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Ini cukup mudah untuk teman-teman coba. Kita lanjut ke soal nomor 38 ya. Di nomor 38, 6 bilangan bulat 4, 7, 3, 2, 5, 6 memiliki rata-rata 42/3
Jika modus dari keenam bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah 70 per K, nilai K sama dengan berapa? Oke, berarti kita cari rata-ratanya dulu ya. Yaitu X bar sama dengan, kita tambahin aja 4 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah N dibagi dengan 6 ya. Nah, di sini nilai rata-ratanya udah ada, yaitu di angka 42 per 3. Kita jadikan pecahan biasa ya. Berarti 14 per 3 ini. Maka jadi sini 14 per 3 sama dengan berarti 14 per 3 dikali dengan 6. Nah, sisanya tinggal kita hitung. Yang ini 4 tambah 7, 11, tambah 3, 14, tambah 2, 16, tambah 5, 21, berarti 21 plus N. Sehingga ini 6 tambah 3, 6 bagi 3 juga bisa kita hitungnya jadi 2, 14 kali 2 jadi 28. 28 sama dengan 21 tambah N, maka N-nya sama dengan 7 ya. 28 kurangi 21, 7. Oke, kemudian di soal katanya modus dari keenam bilangan tersebut ditambah rata-ratanya. Kalau dilihat karena N-nya adalah 7, maka yang akan muncul sebanyak 2 kali adalah 7 teman-teman, sehingga modusnya juga 7 ya. Maka kita bisa dapatkan modus ditambah dengan rata-rata sama dengan 70 per K. Modusnya 7, rata-ratanya sama dengan 14 per 3 sama dengan 70 per K. Kita bisa kalikan dengan 3, berarti 21 tambah 14 per 3 ya, sama dengan 70 per K. Sehingga 21 ditambah 14 sama dengan 35 per 3 sama dengan 70 per K. Maka K-nya sama dengan 70 per 35 dikali 2 ya. Sehingga 70 bagi 35 kan, harusnya dikali 3 ini. Kali 3 maksudnya. Sehingga 70 bagi 35 itu 2, 2 dikali 3 sama dengan K-nya 6 teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikut ya. Barisan geometri U1, U2, U3 sampai dengan seterusnya dengan U1-nya tidak 0, memenuhi U4 sama dengan negatif 27, U1, apakah U27 tambah U25 lebih dari 0? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa manfaatkan informasi mengenai bahwa dia barisan geometri. Rumus barisan geometri masih ingat ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sehingga kalau kita punya U4, maka A dikali R pangkat 4 kurangi 1 ya, yaitu 3. U4-nya sama dengan 27, negatif 27 U1. Dalam hal ini U1 itu A ya. Di sini berarti U-nya, A-nya kita ganti U1 aja biar sama, jadinya dikali dengan R pangkat 3. Jadi kita coret ya, U1 sama-sama U1. Sehingga R pangkat 3-nya sama dengan negatif 27 teman-teman. Maka R-nya sama dengan negatif 3. Ya. Oke, karena R-nya sama dengan negatif 3, coba kita ngarah ke bentuk pertanyaannya. Katanya U27 ditambah U25-nya lebih dari 0 enggak? Nah, untuk mencarinya bakal tinggal kita tuliskan U27 ditambah U25. Maka U27 itu AR pangkat 26 ya, ditambah AR pangkat 25 itu berarti 24. Sehingga kita bisa keluarkan AR pangkat 24, maka akan dapat R pangkat 2 ditambah 1. Jadi AR pangkat 24. Nah, R pangkat 2-nya kita dapatkan dari negatif 3 pangkat 2 ya. Ditambah 1. Maka nilainya sama dengan 9 ya. Tambah 1, 10. Maka R pangkat 24 dikali 10. Sehingga U27 ditambah U25 itu sama dengan 10 dikali AR pangkat 24 atau sama dengan 10 U25 ya. Gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya apakah lebih dari 0? Nah, lebih dari 0 atau tidak bergantung pada U25-nya, karena 10-nya udah positif nih. Akan positif, akan lebih dari, akan gimana ya nulisnya? Ini aja ditulis ulang ya. U27 ditambah U25 lebih dari 0 ketika U25-nya lebih dari 0.
Jadi pernyataan 1 udah otomatis salah ya. Karena di sini pernyataannya adalah U25-nya kurang dari 0. Jadi pernyataan 1 salah, tapi cukup menjawab soal ya. Meskipun salah, tapi dia ada kesimpulan bahwa soal itu salah, gitu loh. Jadi artinya cukup menjawab soal. Kemudian lanjut ke pernyataan yang kedua. Katanya U25-nya lebih dari negatif 5. Maka coba kita ambil sebuah bilangan aja ya. Ambil bilangannya, coba misalkan berapa ya? U25-nya yang gampang ya, misalkan ambil 1. Karena kan ini kok lebih dari negatif 5 ya. 1 kan lebih dari negatif 5 ya. Maka coba kita masukin. Berarti otomatis kalau U25-nya sama dengan 1, ini mungkin nih, karena kan lebih dari 0 ini ya. Maka ini masuk. Tapi kalau U25-nya kita ambil misalkan yang negatif 1-nya, maka ini nggak masuk nih. Nah, ini nggak bisa diselesaikan teman-teman, karena tidak konsisten. Jadi, untuk soal-soal semacam ini, teman-teman nggak perlu mencari nilainya itu benar sebetulnya. Yang penting dia tuh bisa konsisten atau enggak, konsisten salah atau konsisten benar. Sedangkan kalau di sini kan konsisten benar, yang satu kan konsisten benar. Kalau pernyataan kedua itu kan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini nggak mungkin untuk bisa diselesaikan ya. Sehingga jawaban yang tepat hanya ada di pernyataan 1. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Di sini kita punya fungsi G dan H, variabel didefinisikan sebagai berikut dengan Gx sama dengan X pangkat 2, dikurangi 2X tambah 2, dan Ax sama dengan Ax ditambah B. Dengan AB-nya bilangan bulat tertentu, apakah bilangan real C sehingga GC dikurangi HC sama dengan 0? Oke, berarti kita cari bilangan real C itu ada enggak gitu ya. Maka kita langsung substitusikan aja GC HC ya. GC dikurangi HC itu maka sama dengan G. X-nya kita ganti dengan C semua ya. Maka kita bisa punya C pangkat 2 dikurangi 2C tambah dengan 2 dikurangi dengan AC tambah B sama dengan 0. Maka C kuadrat dikurangi 2C ditambah 2 kurangi AC dikurangi B lagi sama dengan 0. Sehingga C kuadrat kita kumpulkan yang ada AC-nya ya, berarti dikurangi 2 tambah A, C ditambah 2 kurang B. Gitu ya. Sama dengan 0. Di sini kan dia pengen punya solusi bilangan real, maka agar mempunyai solusi real, mempunyai solusi bilangan real artinya D-nya harus lebih dari sama dengan 0 teman-teman. Maka kita bisa dapatkan nilai D-nya dengan rumus B kuadrat kurangi 4AC ya. Berarti di sini dalam hal ini B-nya itu sama dengan ini, A-nya 1, C-nya 2 min B. Sehingga kita bisa tuliskan langsung aja ya. Negatif 2 tambah A pangkat 2 dikurangin 4 dikali A-nya 1, C-nya sama dengan 2 min B. Teman-teman pasti paham kan ya, rumus ini udah pasti ingat kan ya. Jadi nggak usah saya tuliskan ya. Atau perlu saya tuliskan dulu nih? Tuliskan aja ya. Oke. Kalau perlu dituliskan, saya tuliskan di agak bawah sedikit ini. Berarti di sini D-nya sama dengan B kuadrat. Saya agak tulisnya besar aja ya, biar bisa membedakan dengan unsur-unsur di sini. Takut ketukar gitu loh. Oke, udah ya. Berarti tinggal kita bisa dapatkan negatif pangkat 2 kan jadi positif. Jadi nanti 4 ditambah A pangkat tambah 4A tambah A pangkat 2 ya. Dikurangi 8 ditambah 4B. Sehingga saya tuliskan di sini D-nya sama dengan A kuadrat ditambah 4A ditambah 4B. 4 dikurangi 8 negatif 4 ya. Gitu teman-teman ya. Nah, tinggal kita cek pernyataan yang pertama. Katanya A-nya lebih dari sama dengan 0 dan B-nya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 1. Maka karena A-nya lebih dari sama dengan 0,
Ini kan berarti nilai dari A kuadrat ditambah 4A itu pasti lebih dari sama dengan 0 juga. Karena kan A-nya udah positif nih. A udah positif, ini juga pasti lebih positif. Ya kan? Lagi ya. Kalau B-nya lebih dari sama dengan 0 juga, maka nilai dari 4B-nya dikurangi B pasti lebih dari sama dengan 0. Ya enggak? Sehingga 4B dikurangi 4 nih, sorry nih. Sehingga D-nya itu yang A kuadrat ditambah 4A ditambah 4B kurang dari 4 itu pasti lebih dari sama dengan 0. Artinya cukup untuk menjawab soal, teman-teman. Pernyataan 1 sudah oke. Kita beralih ke pernyataan yang kedua. Saya rapihin dulu ya, saya kecilin dulu biar muat untuk pernyataan yang keduanya. Sedikit aja, sip. Oke, di pernyataan yang kedua, itu katanya A-nya kurang dari sama dengan 2, dan B-nya kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau kayak gini, coba kita ambil, karena udah sama dengannya, kita coba ambil aja. A-nya sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Ini cari yang gampang aja dulu. Coba kita substitusikan ya. Berarti D-nya akan sama dengan, dari fungsi yang ini ya teman-teman ya. Dari D sama dengan ini, kita masukin nilai A dan B-nya. Maka jadi 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 dikurangi 4. Sehingga jadi 4 tambah 8 tambah 12 dikurangi 4. Jadi 20 ya, D-nya 20, otomatis ininya lebih dari sama dengan 0. Ini oke, masuk. Tapi jangan selesai dulu, kita cek untuk bagian D yang bagian yang lainnya, yaitu ketika A-nya sama dengan 0, negatif 2, B-nya sama dengan 0 misalkan. Ini ya, berarti kalau kayak gini, maka D-nya akan sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 kali negatif 2 ditambah 4 kali 0 dikurangi 4 ya. Jadinya di sini 4 kurangi 8 tambah 0 kurangi 4. Jadinya negatif 4 negatif 8 ya. Ini negatif 8 kurang dari 0 dong. Tadi katanya lebih dari 0. Kehapus, sorry. Ini tadi katanya lebih dari 0, tapi kok ini kurang dari 0. Artinya tidak konsisten, teman-teman. Lagi-lagi ya. Kalau tidak konsisten, jangan kita ambil. Artinya dia tidak memenuhi sebuah syarat penyelesaian atau tidak cukup menjawab soal. Ya, sehingga yang cukup hanya di pernyataan 1 saja. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Ini soal asli untuk pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025 yang saya harapkan teman-teman juga kalau ada yang punya soal lainnya silahkan boleh dikirimkan biar kita bahas sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya dan ikuti membership juga karena di membership teman-teman pasti akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dibandingkan hanya menonton secara biasa. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!